Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Setio Derajat, NIM 3202116998 kelas 1B. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil tugas saya, yaitu mata kuliah pengantar teknologi informasi. Yang pertama yaitu latar belakang. Pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka diperlukan guru yang profesional yang dapat melaksanakan tugasnya sebagai pendidik, pengajar, pembimbing, dan pelatih anak-anak bangsa di masa depan, yang dapat memberikan arah pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif, serta minat yang tinggi pada peserta didik. Pembangunan pendidikan nasional berfungsi untuk meningkatkan sumber daya manusia secara implisit tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan dapat mempengaruhi perkembangan manusia dalam seluruh aspek kepribadian serta memahami berbagai potensi yang dimilikinya secara optimal, yaitu perkembangan manusia dalam seluruh aspek kepribadian serta memahami berbagai potensi yang dimilikinya secara optimal, yaitu perkembangan potensi individu yang dimilikinya secara optimal, yaitu perkembangan potensi individu yang setinggi-tingginya dalam aspek fisik, intelektual, emosional, dan spiritual sesuai dengan perkembangan serta karakteristik lingkungan fisik dan lingkungan sosial budaya. Teknologi informasi adalah sebuah teknologi yang dipergunakan untuk mengelola data sehingga dapat menghasilkan informasi yang berkualitas dan bernilai guna tinggi. Perkembangan teknologi informasi pun terus meningkat seiring dengan meningkatnya kebutuhan manusia, termasuk dalam bidang pendidikan. Menurut Hamzah, teknologi informasi merupakan suatu teknologi yang digunakan untuk mengelola data yang diantaranya termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data untuk mendapatkan informasi yang berkualitas. Teknologi ini menggunakan seperangkat komputer untuk mengelola data dan sistem jaringan untuk menghubungkan satu komputer dengan satu komputer yang lainnya sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua yaitu tujuan. Tujuan yang ingin dicapai adalah yang pertama untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan internet terhadap hasil belajar siswa mata pelajaran teknologi informasi. Yang kedua yaitu untuk mengetahui ada atau tidaknya peningkatan hasil belajar siswa setelah adanya permasalahan tersebut. Yang ketiga yaitu dampak. Dari latar belakang di atas dapat diidentifikasikan beberapa masalah antara lain. Yang pertama yaitu kurangnya perhatian dan ketertarikan siswa terhadap guru, materi, dan metode penyampaian guru karena adanya koneksi internet saat pembelajaran. Yang kedua yaitu penyalahgunaan koneksi internet saat kegiatan belajar mengajar. Yang terakhir yang ketiga yaitu kurangnya pemahaman siswa terhadap materi yang disampaikan guru. Yang keempat yaitu manfaat. Hasil yang diharapkan bermanfaat bagi yang pertama yaitu manfaat secara teoritis, yaitu bermanfaat bagi upaya mutu belajar ataupun pendidikan saat ini dan memberikan pemikiran teoritis terhadap dunia pendidikan khususnya untuk mempengaruhi hasil belajar siswa. Yang kedua yaitu manfaat secara praktis. Yang pertama yaitu bagi mahasiswa yang dapat meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan, pemikiran, dan penalahan untuk terus belajar dalam dunia pendidikan ini. Yang kedua yaitu dapat melatih gaya kemandirian, kreatifan, intelektualitas sebagai peneliti. Selanjutnya, bagi lembaga pendidikan, yang pertama dapat menjadikan patokan atau pedoman untuk calon-calon pendidik yang akan datang agar dapat mengetahui pengaruh pemanfaatan internet terhadap hasil belajar siswa. Yang terakhir yaitu membantu kesulitan siswa untuk memahami mata pelajaran teknologi informasi. Yang pertama yaitu hardware. Pengertian hardware. Hardware adalah sebuah jenis komponen yang ada pada komputer atau laptop yang mana bagian fisiknya dapat terlihat secara kasat mata dan dapat dirasakan secara langsung. Jadi bisa dikatakan jika hardware adalah peralatan fisik komputer yang berguna untuk melakukan proses input, proses, dan output seperti RAM, CPU, mouse, keyboard, scanner, monitor, printer, dan masih banyak lagi. Selain itu, hardware adalah sebagai bentuk output dari setiap proses sistem operasi sebuah komputer itu sendiri. Akan tetapi, untuk mendukung kerja seperangkat tersebut tetap diperlukan software atau perangkat lunak tentunya. Dengan begitu, setiap perintah yang diinginkan dapat beroperasi dengan baik. Fungsi-fungsi hardware. Yang pertama itu mengolah data atau informasi, yang kedua menerima output, yang ketiga memberikan output, yang keempat yaitu menyimpan informasi maupun data.
Jenis-jenis hardware beserta contohnya. Pertama yaitu unit masukan atau input device. Unit ini berfungsi sebagai media untuk memasukkan data dari luar ke dalam suatu memori dan prosesor untuk diolah guna menghasilkan informasi yang diperlukan. Input device atau unit masukan yang umumnya digunakan personal komputer atau PC adalah keyboard dan mouse. Keyboard dan mouse adalah unit yang menghubungkan user atau pengguna dengan komputer. Perangkat input langsung seperti keyboard, mouse, touchpad, mikrofon, dan headphone, scanner. Unit-unit pemroseskan atau disebut dengan process device adalah komponen-komponen di dalam komputer yang berfungsi untuk memproses data dan kemudian mengirimkan ke perangkat output setelah data selesai diproses. Contohnya seperti CPU, motherboard, video card, sound card, network card. Selanjutnya yaitu unit keluaran atau output device. Output device atau perangkat keluaran adalah sebuah komponen perangkat yang merupakan bagian dari personal komputer. Output device merupakan perangkat yang bertugas untuk menampilkan data yang telah diproses oleh bagian prosesor sebelumnya dapat diambil oleh perangkat masukan atau input device. Contohnya seperti monitor, proyektor, printer, speaker. Unit penyimpanan atau storage device. Penyimpanan utama ini adalah memori langsung yang dapat diakses oleh Center Processing Unit atau CPU. Penyimpanan sekunder ini adalah memori langsung yang dapat diakses oleh Center Processing Unit atau CPU. Memori tersier. Jenis penyimpanan ini umumnya tidak dianggap penting dan umumnya bukan merupakan bagian dari komputer pribadi. Unit tambahan atau peripheral adalah sebuah perangkat tambahan yang menerima input atau pengeluaran output pada komputer dengan tujuan untuk membantu komputer untuk melakukan pekerjaan yang tidak dapat dilakukan oleh perangkat keras yang terdapat dalam casing. Contohnya seperti unit virtual input, contohnya seperti keyboard, mouse, touchscreen, mikrofon, pen atau stylus. Yang kedua yaitu unit peripheral output, contohnya seperti monitor, printer, speaker, video card, dan headphones. Selanjutnya yaitu software. Pengertian software, perangkat lunak ini menjadi salah satu komponen penting di sistem komputer ataupun smartphone. Software sendiri menjadi sebuah perangkat lunak yang mewujud program atau aplikasi yang mampu menjalankan sebuah perintah sesuai dengan fungsi masing-masing. Jenis-jenis software. Yang pertama yaitu berdasarkan jenisnya, sistem operasi, bahasa pemrograman, program aplikasi. Selanjutnya itu berdasarkan dari distribusinya, contohnya seperti freeware, hardware, spyware, open source code, dan shareware. Keamanan teknologi informasi ialah sebuah usaha yang dilakukan agar teknologi informasi yang digunakan baik perangkat lunak, software, perangkat keras hardware dan perangkat pikir brainware tetap berjalan sesuai dengan fungsinya. Semua perangkat tersebut harus dilindungi agar terhindar dari serangan orang yang tidak bertanggung jawab seperti hacker misalnya. Untuk mengetahui bagaimana langkah-langkah hacker dalam melakukannya, keamanan teknologi informasi disebut juga dengan istilah cyber security atau information technology security atau IT security. Selanjutnya yaitu prinsip keamanan teknologi informasi. Prinsip keamanan teknologi informasi dikenal dengan CII, yaitu confidentiality dan integrity dan availability. Selanjutnya yaitu cara pemanfaatan teknologi informasi. Yang pertama yaitu pemanfaatan teknologi untuk membantu kita mengolah prioritas. Yang kedua itu menggunakan cara yang berbeda untuk mendapatkan pendidikan. Yang ketiga itu menggunakan teknologi untuk berkomunikasi yang lebih baik. Yang keempat yaitu memanfaatkan teknologi agar tepat waktu. Kesimpulannya, dapat disimpulkan bahwa pada zaman dahulu berkomunikasi sangatlah sulit. Berbeda dengan zaman sekarang ini, perkembangan teknologi informasi sangatlah pesat dan sangat mudah. Hampir semua orang sekarang dapat berkomunikasi dengan cepat dan mudah. Dan teknologi ini sama dengan seperti sebuah pisau yang bisa membawa manusia ke dua arah yang berbeda. Yang pertama bisa membawa manusia ke jalan yang baik dengan segala kecanggihan yang dimiliki, membuat manusia mendapat kemudahan di segala bidang positif. Sedangkan yang kedua bisa membawa manusia ke dalam
kesengsaraan yang disebabkan oleh penyalahgunaan kemajuan teknologi itu sendiri, seperti dampak negatif untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Kebutuhan akan tenaga yang berbasis teknologi masih terus meningkat. Hal ini bisa terlihat dengan banyaknya jenis pekerjaan yang memerlukan kemampuan di bidang teknologi informasi di berbagai bidang. Saran, yang pertama yaitu pemanfaatan teknologi informasi dalam pendidikan baik di sekolah maupun di perguruan tinggi menjadi hal yang mutlak mengingat kondisi permasalahan yang makin kompleks. Yang kedua yaitu perencanaan dan pemanfaatan teknologi dalam pendidikan yang integratif meliputi kebijakan, standarisasi mutu, infrastruktur jaringan dan konten, kesiapan dan kultur SDM. Dan pendidikan menjadi penting untuk ditata dan kelola dengan efektif dan efisien. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kelapannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.